Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi ini kitab-kitab yang saya baca ini diantaranya itu ada penjelasan tentang musibah. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu. Kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan. Apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah. Karena disebut ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Jadi kata apa saja yang mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyatin. Jadi kemudian orang itu karena nafsunya besar, kalau yang tidak dikehendaki itu dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki itu namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Nah, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Misalnya Anda jadi panitia ozon, malaikat penjaga ozon. Mungkin kalau nggak ada penerbangan itu mereka syukuran, karena nggak Tapi kalau Anda pengusaha penerbangan ya nganggap ini musibah. Jadi kalau kamu nanti ketemu malaikat penjaga ozon, kemurnian lapisan ozon, kamu nganggap, oh ini susah, nggak ada penerbangan, pasti kamu disemprot. Kayak ngomong yang baik. Nah, begitu juga petani itu kadang minta hujan, kok pas hujan deras, tanyakan bakul es. Tidak payu kan. Jadi di ilmu kitab-kitab yang saya baca, kata musibah, kata nikmat itu ada yang hakikat, ada yang menurut kita. Karena ya tadi, kalau Anda malaikat penjaga ozon, mungkin syukuran karena tidak ada penerbangan. Ya. Kalau Anda menteri bagian nangani tenaga kerja, atau banyak pabrik, apa senang karena menyerap tenaga. Tapi kalau Anda mungkin menteri lingkungan hidup, ini banyak limbah, ini banyak usus. Nah, kira-kira seperti itu Mas Jabarin. Kalau Pak Jo jadi direktur, kata kroninya ya alhamdulillah, kata musuhnya ya ini musibah. Alhamdulillah musibah. Jadi pola-pola sosial itu semua pemilihan ini. Artinya kalau kita pakai bahasa manusia akan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama dia, ya tadi orang dilatih pakai bahasanya. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi dibalik itu ada hikmahnya, itu sudah jadi bahasa ketulanan karena ya, tidak mengklaim. Saya sering guyon, meskipun tuh guyon tapi ilmu nih. Misalnya tadi kamu ada pasangan nganten baru yang baru harmonisnya itu, orang mesti bilang alhamdulillah harmonis ini. Tanyakan ibunya, itu mulai lupa daratan, lupa ibunya, lupa keluarganya. Kalau harmonis sama istri itu pasti. Jadi kalau ada pasangan harmonis, tanyakan ibunya. Menanti jenengan baik enggak? Oh, ngurus ibu jelek tok lali wong tuwa. Tanyakan temannya. Saya kira lali konco, saya kira lali temen gitu karena saking mesranya sama. Nah, di semua segmen kehidupan itu seperti itu. Sehingga agama itu mengajarkan bahasa-bahasa sakral yang tidak lekang oleh waktu. Misalnya baca subhanallah, maha suci Allah, begitulah. Subhana rabbiyal azim. Karena bahasa manusia itu tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu bahasa ajarannya Allah. Karena itu kan permanen. Keadaan apapun ya Allah itu maha suci. Keadaan apapun ya alhamdulillah. Keadaan apapun Allahu Akbar. Sekali kamu kerana manusia itu ruwet. Jadi misalnya kalau sebuah negara itu makmur, makmurnya orang taat untuk ke masjid, makmurnya orang nakal, mesti ke tempat-tempat maksiat. Jadi kalau kamu berdoa makmur, untuk siapa? Dan ukurannya dipakai untuk apa? Kamu dapat uang banyak, alhamdulillah. Kalau orang baik, uang banyak pikirannya ya untuk apa ya, anak istri bangun masjid.
Kalau orang nakal kan nanti pikirannya macam-macam. Mungkin ingin judi, ingin berbisa. Ya di sini ini baiknya agama. Agama datang untuk manusia. Terus ada ketentuan halal haram, ketentuan melawan hawa nafsu, ketentuan mengelola nafsu, ketentuan meminimalkan nafsu. Nah tambah itu bahasa-bahasa nikmat itu hakikatnya adab karena nikmat yang mengarah ke untuk maksiat. Ya. Itu pentingnya ngaji. Itu ya, tapi kalau kamu punya toko sedang laris-larisnya, tanyakan toko rivalnya. Saya ini sepi laris wae Pak. Toko pesaing. Iya. Tapi nanti yang sedang tidak laris jangan katakan terus jatuh tidak juga. Baru kayak laris terus bergaya loro kabeh lagi ibadah wae. Bagus. Hal seperti ini itu harus diperhatikan supaya orang itu menilai yang dialami tidak pada menilai, makanya disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyat itu sesuatu yang abadi, sholihat itu yang bagus. Makanya disebut kalimat thayyibah itu subhanallah bihamdi la ilaha illallah, itu kalimat itu permanen. Tapi kalau kalimat manusia itu tidak permanen. Tadi misalnya kamu bilang nasi itu penting karena makanan pokok. Tanyakan pakar diabetes. Oh, nasi itu mengandung gula, kalau nggak boleh. Jadi selalu ada masalah. Sama, bisa melihat itu nikmat karena bisa melihat apa saja. Kamu mulai tersiksa punya istri jelek ya karena sering banyak melihat itu. Soalnya yang kamu punya itu paling tidak cantik tuh. Baru kayak sering apa? Melihat itu. Sama. Ada orang punya Innova itu senangnya bukan main. Itu mulai ada musibah, ada temannya sana main pakai Alphard. Semeruntuh dia. Gara-gara melihat Alphard terus kelihatan Innovanya itu jelek. Makanya guyonannya orang-orang haji itu, haji kenapa kamu nangis? Semua orang tuh kok cantik karena melihat orang Pakistan, Turki yang jelek hanya istri. Biasa. Akhirnya kan dia anak istrinya nangis. Kenapa kamu nangis? Semua orang kok ganteng jelek. Bisa. Di sini hebatnya agama. Ukuran mengelola nikmat la tamud dan naik. Kamu jangan pernah melihat yang enggak milik kamu kan. Awal ketidaksyukuran tuh melihat. Di awal ketidaksyukuran tuh kata melihat. La tamud dan ainaika jangan arahkan pandangan kamu ke hal-hal yang tadi. Jadi rektor sudah syukur. Nanti kalau ketemu menteri terus diding-dingi, dikandang-kandani, boleh kok ATK diamu itu. Jadi menteri pendidikan juga ya bisa ngatur rektor. Ini kalau ketemu presiden. Nanti jadi presiden juga ya, tapi nanti kalau ada Indonesia ada nggak benernya, ada miskinnya, juga mungkin salah-salahnya. Ya, semuanya juga ada problem itu. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan ketentuan Allah, rektor itu amanah, presiden itu amanah. Saya pernah didatangin seorang menteri juga pernah didatangin orang-orang. Misalnya ini gimana? Saya bilang kalau itu mas kuliah, tanggung jawab. Pakai itu ibadah. Tapi kalau kamu rufahiyah, dipakai hura-hura itu ya maksiat. Insya Allah tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kan malah memperbesar ganjaran kan. Kalau kamu sebelum rektor kan kebaikan kamu terbatas di teman kos, tapi jadi rektor satu ini sulit. Makanya pernah ada seorang wali ditanya, kalau andaikan kamu punya doa satu untuk siapa? Untuk presiden. Kenapa ya? Kalau yang baik RT kan kebaikannya hanya satu. Kalau yang baik bupati hanya satu bupati. Kalau yang baik presiden sure aja seorang wali. Kalau misalnya kamu levelnya RT, kalau kamu tak yang baik kan, ya namanya levelnya. Ya, makanya ada wali yang sangat luar biasa ditanya, andai kan kamu punya satu doa sosial, ya, kalau doa pribadi kan tentu husnul khotimah. Kalau kamu punya jatah doa satu, doa sosial, kamu beruntukkan siapa untuk presiden? Kenapa? Sekali beliau baik, manfaatnya lebih luas kan? Ya ini punya jatah doa satu, duduk anak RT yang baik ya sudah hanya satu kawasan aja. Yang baik. Jadi artinya
loyalitas agama ini pada negara, pada bangsa itu tidak diragukan. Karena di Islam itu ada hukum sosial. Nah, cuma bedanya orang wali sama enggak. Wali itu kan musibah itu dianggap kebaikan atau seorang kembali ke Allah. Dulu itu orang nggak takut mati. Seakan-akan kalau ilmu medis itu menguasai semua. Karena COVID belum ditemukan obatnya. Banyak yang tawaduk. Kemarin-kemarin kayak ada kematian itu orang ibunya itu. Gara-gara COVID. Antara orang awam sama profesor sama-sama ngitung hari. Iya kan? Jadi selemah itu manusia ngadepin musibah. Soalnya itu pontang panting semua. Negara katanya medisnya paling bagus kayak negara-negara semua juga pontang panting semua. Jadi, makanya sambungan dari pengajian ini, dari ngaji ini sampai kalau sholat itu lebih in. Kalimat yang kamu lafadzkan di sholat itu kalimat paling permanen. Karena kalau sholat dipuji, suci, besar itu kalimat. Kalau kalimat yang kamu bikin tidak ada yang permanen karena subjektivitas. Ketika kamu bilang tadi penerbangan itu kosong atau minim, itu kamu anggap musibah. Kata malaikat penjaga ozon itu bagus. Ketika Kementerian Tenaga Kerja bilang banyak pabrik itu bagus penyerapan tenaga kerja, tanyakan ahli lingkungan. Iya. Sama di presiden juga sama. Ketika ini jadi presiden temannya partainya bilang alhamdulillah, tanyakan rivalnya atau musuh politiknya. Vektor juga sama. Kopi juga. Hal-hal seperti ini terus menjadikan wali-wali itu gak bicara tentang makhluk, hanya bicara tentang Allah. Makanya terus toreko itu kan wiridan paling kelima kan Allah. Maksudnya sudah lah makhluk sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah fi khawdihim al-abdun. Sudah semuanya itu orientasinya ke Allah saja, yang lainnya itu biarin itu. Zarhum fi khawdihim al-abdun. Makanya ada sholat istisqa nggak mandi-mandi itu. Karena yang di pojok bakul es. Ini kalau mandi es ada. Ternyata ketika orang lain semangat amin karena sawahnya banyak. Sini aminnya terang. Kenapa kamu tidak semangat? Saya tidak punya sawah, nggak ada hujan juga nggak apa-apa. Saya ini penjual es. Jadi ya gitu itu hidupan ya begitu. Ini kabar-kabarnya itu kata ilmuwan itu. Kalau besar ozon itu mencapai sekian persen. Oh iya, saya kamu bayangkan. Kayak Singapura, Hong Kong per menit. Ya kan, yang pesawat-pesawat, yang bandara-bandara paling sibuk. Coba kalau kamu jadi malaikat bagian jaga ozon. Terus gimana ini menghentikan pesawat? Mungkin rapatnya tuh, udah kofikan aja. Ya meskipun itu guyon, tapi orang biar tahu lah kalau semua yang diciptakan Allah ada hikmahnya. Maksud saya itu ada. Kalau ada pabrik tutup, tanyakan pakar lingkungan. Bagus, sekarang sudah ada limbah, kenapa pabriknya tutup? Ini kalau tanyakan pekerjanya, susahnya. Nah bayangkan kalau bahasa subjektivitas gini dipakai ilmu hakikat kan kacau. Tapi kalau di biasa itu hukum sosial pasti ada subjektivitas. Kalau ilmu hakikat ya tadi yang PHK ya mesti gak dapat kerja. Saya dapat pekerjaan yang lebih. Kemarin banyak pilot yang jadi penjual mie. Tapi ketika ditanya hasilnya sedikit tapi kepuasan batinnya meningkat ya karena ketemu keluarga, ketemu yang dulu nggak kebayang kan. Ya, saya berharap cara pandang Islam ini kita ikuti bahwa balik semua itu ada hikmah dan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau nyontohkan di masyarakat itu, ketika kamu kecil, dolanan ekran itu seneng kira karuan, dolanan yuyu seneng, dolanan hal-hal yang nggak menghasilkan uang itu seneng. Tapi ketika Anda dewasa, Anda dokter, Anda profesor, Anda kiai besar menjadi goblok, untuk seneng aja nunggu punya apa, punya, berarti pinter cacing ya. Cacing itu untuk seneng tuh hal sepele bisa bagi. Oke lah, habis profesor, habis seneng. Padahal jadi utama orang pinter kan mudah mendapatkan yang diinginkan. Ternyata untuk seneng harus mahal.
Sementara anak cilik untuk seneng itu segampang itu. Terus pinter mana kita dengan anak-anak? Jadi itu pelajaran bagi kita bahwa kalau kamu di dunia ingin senang, ketika kita kecil, ketika kita miskin, orang marah itu bisa ngobrol sebenarnya. Ya, om pas ada tulisan buku semua ini terlambat bayar. Jadi makanya saya pernah ketemu menteri itu kalau guyon tuh banyak menteri. Saya dulu itu melihat orang jadi menteri itu, pas saya jadi menteri itu merasa ada. Ya, kenapa? Karena semua kesalahan di kementerian saya kayak salah saya dulu kan nggak pernah salah. Ya, kan kalau kamu nggak menteri Polhukam, nggak ada keamanan apa kan kamu nggak salah. Orang miskin kalau kamu nggak menteri ekonomi kan ya betul. Gara-gara kamu menteri malah jadi salah kan kalau kamu nggak ketua bulan kalau nggak ada kesediaan jelasnya nggak salah kalau kamu ketua bulan kan menjadi kalau kamu nggak rektor kesalahan Indonesia kan nggak salah kamu gara-gara rektor ikut salah salah. Itu hebatnya makanya Nabi itu harus punya hak syafaat. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Karena seorang Nabi itu yang bertanggung jawab itu sekecil umatmu itu bersama yang sama. Kalau kamu sudah kadung jadi dokter ini mahasiswa kamu harus ikut tanggung jawab. Makanya agama ini datang dengan rasionalitas yang tinggi. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Ya karena beliau dekat Allah itu pasti ya karena tadi kita ini kadung umatnya, maka menjadi tanggung jawab beliau. Dan kita membaca sholawat itu bukti kita loyal. Sama seperti mahasiswa harus punya kartu mahasiswa bukti kalau kita loyal. Sama yang umatnya Nabi juga punya kartu sebagai umat Timur, yaitu ditandai dengan baca sholawat. Karena nggak mungkin Nabi nggak tanggung jawab. Sebelum kamu jadi presiden, semua tempat kamu negara kan nggak tanggung jawab kamu gara-gara presiden terus yang menjadi tanggung jawab kamu kan? Dia rektor, dia RT. Ya gara-gara Nabi itu seorang Nabi, maka harus tanggung jawab. Dan itu luar biasa. Artinya beliau diberi hak syafaat, umat yang harusnya menjadi agen neraka, asal tahu dijamin habis. Meskipun lewat jalur apa? Makanya saya minta sama Unisula, sama rektor, sama ketua yayasan. Jangan apa-apa itu hukumannya sanksi, apalagi DO. Kalau nggak fatal banget itu jangan. Karena ciri utama pemimpin itu menjaga itu ya tidak mengeluarkan. Kecuali yang hal-hal yang ekstrim. Makanya dalam Islam itu jangan mudah mengkafirkan orang. Makanya yang dilawan ahli sunnah itu gerakan takfiri. Karena semangat Nabi itu yang luar dimasukkan, bukan yang sudah di dalam jadi keluar. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya logika itu yang harus kita pakai. Misalnya kita punya anak 5, yang 2 itu nakalnya minta ampun. Mungkin tetangga enak aja ngomong, usir aja Pak, anak durhaka. Itu yang ngomong enteng gitu mesti tetangga sebelah. Bagi kita orang tuanya, enak kira-kira rasanya. Itu anakku kan? Sama. Nabi itu nggak terima kalau umatnya dikeluarkan dari Islam, tapi sangat mencintai umatnya. Bahkan yang nakal pun Nabi menghentikan itu ya syafaat tidak ahli KPN umat. Saya punya jatah syafaat untuk umatku secara jelas-jelas itu. Karena semangatnya mengambil atau memasukkan yang kuat. Nah, ya kalau anak-anak nakal itu semangat orang tuanya kan dandan nih. Enak ya tonggo usul kon ngusir ya. Nah, pola-pola itu yang harus kita perkuat semangat memasukkan, semangat mengayomi, semangat jaga stabilitas, memanage konflik, memanage perbedaan. Ya tadi, di mana-mana Nabi diutus itu memperbaiki yang kurang baik, memasukkan yang belum masuk. Makanya kenapa aliran-aliran takfiri itu ditentang mati-matian oleh mayoritas ahli sunnah, mayoritas umat Islam. Itu sebetulnya nentangnya itu bukan karena sentimen, tidak logika sosialnya begitu di mana-mana. Hingga kita ini ya kan kita inginnya kan warga Indonesia sing rapati ngaku Indonesia itu menjadi sangat Indonesia kan. Yang Unisula yang belum Islami menjadi sangat Indonesia. Jadi semangatnya itu memasukkan bukan mengeluarkan ya. Ya kan jelas itu enggak dulu visi mereka. Ya kan pengumumannya untuk masuk bukan itu. Jadi logika kita menentang takfir, sudah mengkafirkan itu sebenarnya logika umum sebenarnya
Ya memang begitulah kalau kita sebagai pengayom masyarakat inginnya ya itu udah hanya dalam ahli sunnah ya kalau kita ketua RT, ketua RW, kita kiai, kita tokoh inginnya ya semangatnya mereka dia pesan saya kalimat-kalimat thayyibah yang Anda baca di sholat itu jiwai karena itu kalimat yang permanen. Kalimat yang kamu lontarkan dari diri kamu sendiri itu pasti ada subjektivitas. Itu tidak bisa kamu pakai swan Allah. Yang bisa dipakai swan Allah itu kalimat-kalimat thayyibah. Karena itu permanen. Kebenarannya permanen. Makanya disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Tapi kalau kalimat yang kita utarakan itu subjektif semua. Bilang sayang istri ya sampai kapan ini bertanya. Ya kan? Cinta unisula ya sampai kapan? Nanti kalau ada konflik tawarin kampus lain yang menjanjikan perlu dipertimbangkan juga. Apalagi cinta partai ya. Nah, malah tinggal mana ya kan malah. Ya kan? Jadi kalau cinta manusia, bencinya manusia itu ya subjektivitasnya seperti itu. Jadi kalau cinta Allah itu ya efek. Walladzina amanu asyaddu hubbal billah. Kalau kamu mukmin betul ya orientasi yang paling kamu cintai itu sudah. Nah sekarang ngaji seperti ini sudah langka. Dikira kalimat-kalimat thayyibah itu kayak mantra, kayak rutinitas itu filosofi. Ya itu kalimat permanen yang bisa kamu tanggung jawabkan di mana-mana itu ya. Oh, makanya saya bilang sering memberi contoh itu. Kalau ada semut sama semut pacaran gitu misalnya. Pacarannya itu di daun mangga misalnya. Dia asik sama yang disenangi pacaran. Kata semut kan, saya asik pacaran karena pasangan saya mencintai saya. Sebaliknya bilang, tapi kalau kamu yang mengendalikan, kamu asik itu karena godongnya orang tak kipatnya. Sekali tak kipatnya tumbas ya. Yang sama ketika kita punya alpat nikmat, kumpul istri nikmat, makan nikmat. Kata malaikat bagian gempa. Matur oh ya. Tapi kita karena keterbatasan kita sebagai manusia nganggap makan nikmat itu karena makan sate dengan istri yang kita cintai. Tapi kalau malaikat bagian gempa, kuncinya di saya. Apapun nikmatnya yang kamu makan sekali ya. Nah itu sirinya, rahasianya kenapa kiai-kiai itu matehai malaikat, matehai penjaga langit, penjaga bumi itu karena itu berkontribusi dalam kenikmatan yang kita. Ya. Kalau kamu udah ngomong Fatihah itu bisa tersinggung. Saat itu ya. Selesai. Nah, itu bedanya kiai sama rektor, Pak. Ya, jadi saya mohon semohon-mohonnya kalimat-kalimat thayyibah yang sering Anda baca di sholat, di luar sholat. Patenkan di hati kamu bahwa kalimat itu yang permanen. Aliyah nahya wa aliyah namut. Atas nama kalimat itu kamu berani hidup. Wa aliyah namut. Atas nama kalimat itu juga kamu sampai ketemu Allah. Wa aliyah nub'at insya'allahu minal amin. Dengan kalimat itu juga kalau ketemu Allah, pakai ini. Jangan kamu ditanya Allah, Jo, kamu siapa? Mukmin Gusti. Aktivitas kamu bersaksi bahwa engkau ini ala kulli syai'in qadir. Oh, kamu siapa? Rektor Gusti. Mana kampusnya sudah berkiamat kan nggak ada kampus. Ya kan ada semua kan ini. Makanya disebut ma'indakum yang fadu dan ma'indawohi yang di sekeliling kamu bisa hilang, tapi kalau yang di terkait Allah itu akan apa? Ya, saya minta dengan jadi rektor juga melihatnya untuk kemanfaatan. Ya, jadi siapa saja orientasinya itu ada. Saya sendiri itu sering tersiksa, misalnya terganggu karena saya mungkin terkenal, dianggap alim. Tapi kalau sudah ingat barokahnya terkenal, saya bisa menterkenalkan Allah dan Rasul lewat hukum-hukum yang ditulis para ulama. Bukan Allah yang Rasul menurut hukum yang ditulis orang-orang bodoh. Kan repotnya itu kan gitu kan. Semuanya orang ngatas-ngatakan Allah dan Rasul. Sebenarnya dia tidak pernah ngaji. Pertanyaan cerdasnya kan gini. Bagaimana itu mewakili hukumnya Allah dan Rasul? Dia Quran aja tidak hafal, hadis. Pasti itu pendapatnya dia kan. Tapi kalau yang ngendikan Allah dan Rasul itu kan, dia bacanya banyak. Itu kan menurut Unisula, ternyata dia tidak tahu tata
tata tertib di Unisula, pasti menurut dia kan. Yang berhak bilang menurut Unisula ya kalau dia menguasai ADART Unisula kan kira-kira gitu. Menurut Indonesia ternyata dia ada orang yang ahli UD 45, ada ahli apa. Jadi menurut dia bukan menurut. Nah kira-kira gitu di dunia kiai kalau menurut Islam ternyata dia ada menguasai Quran, ada menguasai hadis. Menurut Islam apa menurut dia? Ya kira-kira gitu. Makanya saya senang kalau yang ngaji itu orang yang menguasai Quran dan hadis. Supaya menyampaikan pendapat Islam ya sesuai referensi dan bentukan Allah dan Rasul, karena bacanya banyak yang berhak ngomong saya ini Indonesia ya yang baca UD, baca ini itu pada saat supaya sangat Indonesia itu. Baca enggak mau. Tahu-tahu mulai menurut Islam. Islam yang mana? Oh dia enggak pernah. Ini ada seorang kiai pidato tak tegur dia langsung istighfar. Orang kiai itu harus kalah, kalau enggak kaya enggak dihormati. Walhasil kiai itu suatu saat teman saya tak tanya. Memangnya ada target dalam Islam untuk dihormati. Target dalam Islam itu ingin diridhoi Allah. Gue aneh-aneh. Iya ya. Terus kata harus itu kan harus. Kiai harus kaya. Harus itu artinya kalau wajib kan pengganti katanya. Jadi yang miskin dosa semua. Dia bilang astagfirullah keliwat sudah gak bisa diistighfar berat itu. Caranya istilah kamu harus mencabut kalimat itu di depan umum karena kamu utarakan di depan umum. Kamu harus cabut di depan. Di kamar-kamar kalau pidato bilang gini, ternyata kaya itu wajib, miskin juga penting. Itu kan karena dia cerminan pikirannya dia karena lama miskin terus bosan miskin terus angkat bosnya bilang, iya harus. Bosan-bosannya sendiri harus jadi statement atas nama Islam. Coba waktu itu diomongkan pas acara Isra Mi'raj, dia seorang kiai dengan atribut kiai yang ditunggu-tunggu fatwanya. Ini kan seakan-akan fatwa Islam ini. Padahal fatwanya sedikit. Doanya sama adalah kalau sholat, kalau pas wiridan, tengah malam, subhanallah, astagfirullah. Itu anggap itulah kalimat permanen yang alihah nahya, wa alihah namut, wa alihah nubaf, insyaallah. Masalah kaitanipun usul fikih. Usul fikih niku ilmu sing ingkang diwaris Pondok Sarang saking Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas niku murid langsung saking Sayyid Abi Bakar Sato. Niku dados punjeranipun Mbah Bedowi. Mbah Bedowi sani nggih Mbah Bedowi sing kita kholin. Mergi kahanan teng Indonesia niku boten saged diterangaken kalian kitab-kitab sing dikarang. Kecuali ngangge kitab usul fikih ingkang dielmoni ulama-ulama sing sugeng. Mulai riyen masyhur angger Mbah Bedowi debat niku angger sing takok, "Mbah takbir endi?" Jawab beliau takbir nyelempit. Mergi ra dikangelan, golek takbir sorih ngesahno Pak Karno dadi presiden nggih kangelan. Mergi teng kitab-kitab jenenge presiden niku kudu syaratnya ngaten. Tapi Mbah Dowi saged istikhraj utawi istimbat Pak Karno niku al-imam ad-daruri bisyauqah. Kalimat ad-daruri ini penting sangat dalam tataran usul fikih. Mergi nak ana ra benere Pak Karno niku ulama utawi agama ora perlu melok-melok. Mergi ad-daruri sifatnya napa? Darurat. Kalimat bisyauqah itu kalau teliti teng i'anah teng kitab-kitab itu penting sangat. Mergi barokah Pak Karno gadah syauqah. Niku nak sampean ngelawan itu terjadi dororin azim, terjadi prahara yang lebih besar. Sehingga memang 3 kalimat itu penting sekali. Al-imam ad-daruri bisyauqah. Kita harus ngakui sebagai imam dan itu bagus supaya orang Islam tahta imamin wahid ada satu pemimpin satu. Kedua kata ad-daruri juga penting nak menawa wong jenenge manusa ana ora bener niku ulama ndak perlu ikut tanggung jawab. Terus nomor 3 bisyauqah karena gadah kekuasaan niki wajib ditaati. Mergi agama ini tidak pernah menyarankan geger. Niki penting kula aturaken mergi sanad-sanad usul fikih. Misale kula ngaos Mbah Mun ngaos Mbah Zubair ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku nembe murite Syekh Mahfud Termas. Said Mahfud Termas
muridipun Sayyid Abi Bakar Sato. Menawi sanad saking langsem langkung dekat mergi misalnya Mbah Mun ngaos Badawi menangi Syekh Mahfud Termas langsung Sayyid Abi Bakar napa Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku kakak kandung saking Sayyid Umar Sato. Adik kakake dadi Sayyid Abi Bakar Sato gak ada kakak namanya Umar Sato. Umar Sato ni gurune Mbah Mat Mbah Mun. Terus niki karena kula niku putu buyut saking Mbah Maimunah. Dadi kula niku zuriyah Mbah Umar. Terus Mbah Maimunah niku barepipun Mbah Abdul Aziz terus Mbak Yuni Badawi. Tapi kula pun generasi ke-6 napa kula manggil Lek Akhfas mestine Mbah. Tapi mbak-mbak iku pengen ketok 6 nyuwun manggil Lek. Terus niku pun wis nurut mawon sajane kula manggil iku Mbah. Jadi nak Mbah nak nyangoni barang nak Lek rapati wajib. Alasannya ngoten. Sangat ekonomis alasannya niku mboten-mboten. Kula cerita silsilah zuriyah. Delalah kersane pangeran niku Mbak Ahmad Su'eb niku ngaji kalian Sayyid Umar. Sayyid Umar itu kakak kandungnya Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Umar nggih gurune sing aran Iyana. Dados sanad lasem menawi Mbah Mun, Mbah Dawi, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar Sato niku langkung cepet ketimbang sanad kula. Mergi kedah muter kula Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Syekh Mahfud nembe Sayyid Abi Bakar Sato. Terus teng bab sanad guru, kula mbek Lek Akhfas kira-kira ya kalah 2 kelas. Jadi teng keluarga kalah 3 kelas, teng sanad guru kalah kalih kelas. Mulane kok kalian liwat ngomong, "Kok mau itu dulu." Sulon mboten nate diundang model ngoten sak urip-urip. Tapi kula seneng banget. Artinya secara konstitusi mbah ora wajib napa? Sopan. Putu wajib nurut. Nah itu pun manut mawon mungkin untuk barokah perintah sing kasar wis mungkin barokah. Tapi kalau seneng, kalau ini termasuk putu sing gak ada akhlak lah. Artinya pun seneng mawon. Kalau cerita buyut kula kandung namine nu Sofia. Niku riyen digarwa namine Mbah Kholik, tapi sepuh-sepuh dipanggil Idrus, wonten sing manggil Idris. Niku bin Umar mriki. Mbak Umar niku gada garwa namine Maimunah, Mbak Yuni Badawi. Terus kula pun generasi keberapa lah. Niku dawuh Mbah Mun zuriyatam ba'duha min ba'd. Ciri khas keluarga mriki niku maos tafsir. Nggih niku tafsir Jalalain, tafsir Munir, termasuk tafsir Bedawi. Riyen alim-alime tiyang niku termasuk Imam Bedawi sing gadah tafsir. Niku Mbah Imam Bedawi niku nak nafsiri ra diruwet. Saking ruwete niku kanggo ulama niku pun frustasi maca tafsir Bedawi. Alhamdulillah kan niki nggih alhamdulillah tesih kathah sing frustasi maca tafsir napa Bedawi. Mergi bulet. Kula niku jare wong-wong gak kecelok ngalim. Nek maca tafsir Bedawi nggih bulet tenan. Baru kayak bulet mboten kula wacana kok mari sing bulet kakean. Mergo anggere kiyaine wae bulet apa meneh murite apa meneh santrine. Umume mufassir niku nak nafsiri walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata. Niku umume mufassir niki cerita kenapa Mbah Bedawi diasmani Abdul Aziz kalian Mbah Bedawi. Niku umume mufassir itu orang Yahudi dan orang Nasrani itu akan berusaha semaksimal mungkin supaya orang Islam itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Umumnya seperti itu. Sehingga mereka menafsirkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan untuk mengkafirkan orang Islam. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin kita menjadi kafir supaya kita sama dengan mereka. Hampir semua mufassir seperti itu. Tapi Imam Bedawi ku unik. Niku ngendikane hadhil ayat iqnatun lirrasul. Ini ayat membuat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku putus asa. Redaksinya iknat putus asa. Saking berharap Islamnya orang Yahudi Nasrani. Jadi beliau tidak menganggap itu satu ikhtiar Yahudi Nasrani supaya kita menjadi kafir mboten. Tapi beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat berkeinginan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi Islam. Saking baiknya Nabi. Nabi saking baiknya tentu semua orang diajak ke kebaikan, termasuk orang Yahudi Nasrani supaya gelem masuk Islam. Terus sampai pangeran dikandani, orang ngono mat. Nak kowe diajak kafir ku iya. Cara berpikir Imam Bedawi ku rodok boten lazim. Kowe kok arep-arep Islam wong Yahudi Nasrani, nak kowe diarep-arep dadi kafir iya. Itu cara berpikir, dadi ra dibulet. Cara ning ngarang tafsir ra dibulet. Ya alhamdulillah baru kayak bulet nu kitab iku rapati payu. Yes, pokoke sing syukur lah. Dadi anggere sampean ra ngaji tafsir Bedawi berarti wong alim wis ngerti bulete terus gak ngaji.
Kenapa orang ngaji? Mergi napa? Bulat. Karena nak bulat wong kiai ini wae ngerasa bulat apa meneh murid. Jadi alhamdulillah kitab ini mboten dikaji. Cara dikaji nggih buleten. Makanya kula niku saged bayangno betapa alimnya Mbak Abdul Aziz ketika jenengan anake Bedawi. Itu niku muncul pun jelimet. Cara berpikir tafsir itu pun jelimet. Jadi ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum itu iknat Muhammad kowe ora usah arep-arep wong Yahudi Nasrani masuk Islam. Mergo justru mereka yang berharap wong Islam dadi kafir. Itu kan boten lazim. Pikiran sing boten apa? Boten lazim. Tapi itu benar. Jadi ini penting kalau aturaken bahwa sanad keilmuan niku entah beberapa variasinya niku harus kita dengar. Cocok ra cocok. Ilmu iku beda niku kedah kita dengar. Kita dulu tahu bedane Badawi kalian Mbah Maksum, riyen Mbah Zubair kalian Mbah Imam, riyen Mbah Fadl kalian Mbah Misbah. Kadang-kadang nak debat niku pun boten ilmiah, mergi lucu. Wonten kiai pun radi sepuh. Nome tukang golek lele. Tuwa-tuwa kepen ngaramno lele. Mergo lele iku didelok rada amfibi. Mun tuwek, mun kapundhut. Ketemu mbek kiai rada enom. Tangan lele iku kok rada haram, mergo rada amfibi. Lah niku jawabe sing rada enom. Kowe meh mati muni haram terus mati. Lah aku jek urip suwi. Akhirnya terus debat ilmiah perkarane. Kowe muni haram saiki wis meh mati, dhisik meneng ae. Kowe meh mati gak apa-apa. Lah aku jek urip suwi. Dadi ra perlu tak arani apa? Haram. Terus riyen niku kiai nak mun kaku ati debat iki mboten ilmiah. Tapi mboten ilmiah tiyang alim gitu tetep ilmiah. Sehingga kula suwun sanget nak wonten kiai sing ngetokno sugihe, ngetokno pangkaten nggih sae. Ben santri ini ra kepikiran salam template. Riyen Muhammad bin Hasan As-Syaibani, gurune Imam Syafi'i usul fikih, niku murid Abu Hanifah. Niku nak ngitung dhuwit niku teng ruang tamu. Duwe kuwat, masih nggih kuwat. Imam Syafi'i kaget, kiai nak ngitung dhuwit ning ruang tamu. Kowe kaget? Nggih kaget. Lah terus piye? Wong alim kok sugih. Ya wis sing sugih ben wong fasik, ben dhuwite digo demenan, digo judi. Ampun jenengan mau sing sugih, nak sugih manfaat. Berarti oleh wong alim sugih, angsal. Mbah Dawi lu sugih, angger tiyang disangoni. Lek apa sering cerita kula, aku sing ra iso niru Mbah Dawi kula mani. Nggih ora bakal saged niru wong kalah sugih. Kalah sugih. Lah kiai sing mboten pati sugih niku nggih penting, rapati bener nggih penting. Mergo wong nak terlalu bener niki kula jarak. Kula kena apa dadi kiai rapati bener niku kula jarak amdan mboten sahwan. Selain rapati bakat ya jarak. Abu Bakar niku dadi khalifah banget bener. Saking banget bener ketika akhir hayatnya semua gaji yang dibayarkan beliau dikembalikan pakai uang pribadi. Sayyidina Umar datang ke jenazah Abu Bakar. Kowe iku terlalu soleh. Akhirnya apa? Taman ba'dak. Akhirnya sing genti kowe udah direpot. Mergo kowe iku kesolehan. Lan nak soleh pas-pasan mawon kersane sing niru ku gampang. Lah niku Mbah Dawi wis alim lomo. Terkenal teng Mekah, teng A'lamul Makin. Kula gadah banyak tarojumnya Mbah Dawi mulai yang ditulis kitab Darul Minhaj sampai yang ditulis Mbah Mun. Ora sakake sing genteni. Dadi anggere wong kesolehan kapi niku taman ba'dak. Kowe ngrepotno wong sause jeneng. Nah sing genti kula ora radi penak. Kula niku sering ngebe, sering teng dalan-dalan ra jelas, wis pokoke penak lah. An kula niku wis pokoke tak jamin penak. Ning dalan yo pantes wong bapak yo sering ning dalan. Blober sithik-sithik yo pantes wong bapak yo blober. Aneh sampean luwih gampang meneh. Lah, jangan-jangan sampean tidak ideal itu amdan. Memang sengaja. Mergo ngringakno napa? Anak. Terus monggo sing alim nggih monggo ben ditiru alime, sing boten alim nggih monggo anggap mawon ngenakno generasi setelahnya. Jadi boten taman ba'dak. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, enggak akan mengalami dosa.
Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini. Perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu
ketika Nabi adzahu qaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main,
Ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqam. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqam. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu, nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia, yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin.
Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah. Jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik. Ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik. Tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu asharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan.
Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Kesini itu yang sama jenengan. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau, makanya nggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana nggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, ndak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunau begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan gak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah.
Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu tuh ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya. Kamu orang Tanim. Orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak. Nabi orang Arab. Halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan. Semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabatnya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini sahabatnya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam. Jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat.
Loh kalau li ahli ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaat li ahli Kapernaum. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya rofah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab Madaih, Tibak Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamul lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah, dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzan sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun, ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zurhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham umat Muhammad, wa ma asli umat Muhammad, wa ma tajawaz an umati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN tuh kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamani harabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat loh, engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh
batalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahami ta'allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saat rutin, dan kalau kamu ingin mensafati umatmu, saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantul dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita,
Kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aisyal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia.